Ada ruang dalam diriku yang selalu bergetar setiap kali malam tiba. Tak seorang pun bisa melihatnya, bahkan mereka yang mengaku paling mengenalku. Ia bersembunyi di balik senyum, di sela obrolan ringan, di bawah cahaya lampu kota yang pura-pura menenangkan. Ruang itu seperti pintu bayangan, tak terkunci, hanya menunggu keberanian untuk dibuka. Setiap bisikan gelap yang merayap ke telingaku terasa seperti undangan. Bukan ancaman, bukan pula dosa. Hanya sebuah panggilan lembut, seakan ada sesuatu di balik pintu itu, yang lebih jujur daripada semua kebenaran yang ditawarkan dunia luar. Aku berjalan di lorong hidupku dengan pakaian kebaikan yang dijahit rapi. Namun aku tahu, di bawah lapisan itu ada kulit lain yang ingin terkelupas. Semua orang mengenakan kostum yang sama. Senyum palsu, sopan santun terpaksa, kepatuhan pada aturan yang bahkan tak pernah kita pilih. Dan di tengah sandiwara itu, sisi gelap terasa seperti rumah hangat penuh keaslian. Saat akhirnya ku tempelkan tanganku pada pintu bayangan itu, tak ada rasa takut. Yang kurasakan hanyalah kelegaan. Seakan semua beban norma runtuh begitu saja, meninggalkan tubuhku telanjang dari kepura-puraan. Aku melangkah masuk, dan di sana kutemukan sesuatu yang tak pernah diajarkan. Dunia terang, sebuah taman hitam. Bunga-bunganya bukan merah atau putih, melainkan gelap. Kelopaknya dari asap, batangnya dari luka, dan aromanya menusuk sekaligus memabukkan. Di antara bunga itu suara-suara berbisik. Mereka tak berbicara dengan kata-kata, melainkan dengan perasaan. Ada amarah yang tak pernah tersalurkan, ada hasrat yang dikubur dalam, ada dendam yang disamarkan sebagai doa. Semua tumbuh liar seperti tanaman berduri, membentuk ekosistem dari luka jiwa. Aku duduk di bawah pohon besar dengan daun hitam legam seperti arang, dan untuk pertama kalinya aku merasa diterima. Tak ada yang menuntutku tersenyum, tak ada yang menyuruhku berdoa dengan suara bergetar. Tak ada yang bertanya mengapa aku berbeda dari orang lain. Taman hitam ini mungkin tampak menakutkan bagi mereka yang hidup dalam cahaya. Namun bagiku, ia adalah kejujuran yang tak pernah kutemukan di tempat lain. Ada sebuah ruang dalam diriku yang selalu bergetar setiap kali malam tiba. Ruang itu tak pernah terlihat siapapun, bahkan oleh mereka yang mengaku mengenalku. Ia bersemayam di balik senyum, tersembunyi di antara percakapan ringan, bernaung di bawah cahaya lampu kota yang berpura-pura menenangkan. Ruang itu seperti pintu bayangan tak terkunci, hanya menunggu keberanian untuk dibuka. Setiap bisikan gelap yang merayap ke telingaku selalu terasa seperti undangan. Bukan ancaman, bukan pula dosa. Hanya panggilan lembut, seolah ada sesuatu di balik pintu itu yang lebih jujur dibanding segala kebenaran yang ditawarkan dunia luar. Aku melangkah di lorong-lorong hidupku dengan pakaian kebaikan yang dijahit rapi. Namun aku tahu, di balik lapisan itu ada kulit lain yang ingin terkelupas. Semua orang memakai kostum yang sama, senyum palsu, sopan santun terpaksa, kepatuhan pada aturan yang bahkan tak pernah kita pilih. Dan di tengah sandiwara itu, sisi gelap terasa seperti rumah yang hangat penuh keaslian. Saat akhirnya kutempelkan tanganku pada pintu bayangan itu, aku tidak merasakan ketakutan. Yang ada hanya kelegaan. Seakan semua beban norma runtuh sekaligus, menyisakan tubuhku yang telanjang dari kepura-puraan. Di ujung taman, aku menemukan sebuah cermin. Tapi cermin itu retak, tak lagi memantulkan wajahku dengan sempurna. Aku melihat diriku dalam serpihan. Ada yang tersenyum, ada yang menangis, ada yang berlumuran darah, dan ada yang kosong tanpa ekspresi. Aku terdiam. Inilah diriku yang sejati. Retak, tak utuh, tapi nyata. Dunia luar hanya menginginkan satu wajah dariku. Wajah yang sesuai aturan mereka. Namun di sini setiap serpihan diperbolehkan ada. Tak ada yang salah dengan menjadi pecahan. Aku pun tersadar kegelapan bukanlah musuh. Ia hanyalah ruang di mana retakan diberi kesempatan untuk bernyanyi. Kutempelkan telapak tanganku pada cermin, dan untuk pertama kalinya aku tak ingin menyatukan retakan itu. Aku ingin membiarkannya apa adanya, rapuh, indah, dan jujur. Saat aku melangkah keluar dari taman hitam itu, aku tahu aku sudah berbeda. Aku tidak keluar sebagai orang baik, tapi juga tidak merasa jahat. Aku keluar sebagai manusia, yang utuh membawa cahaya sekaligus bayangan di dalam diriku. Aku belajar bahwa keaslian bukanlah putih bersih tanpa noda. Keaslian adalah pelangi kelam,
Campuran amarah, cinta, kebencian, hasrat, dan luka. Semua itu membentuk sebuah simfoni yang mustahil dimainkan hanya dengan satu nada. Aku pun mengerti, meski dunia luar akan tetap menuntut kepatuhan, aku telah menemukan rumahku. Bukan di tengah kerumunan yang berpura-pura suci, tapi di dalam taman hitam, tempat aku bisa menari bersama bayangan tanpa rasa malu. Kini aku tidak lagi takut pada sisi gelapku, sebab ia bukan monster. Ia adalah sahabat, penuntun, bahkan penyelamat. Tanpanya, aku hanyalah boneka yang dipaksa tersenyum. Dengannya, aku adalah manusia yang benar-benar hidup.